Halo para debu-debu alam semesta, selamat datang di channel ini. Dalam video ini kita akan membahas salah satu fenomena alam semesta yang paling indah, yang biasa disebut nebula. Ketika melihat langit cerah di siang hari, kita tentunya melihat banyak sekali awan-awan tersebar di atmosfer bumi. Tapi, apakah kalian tahu, sebenarnya di luar angkasa pun ternyata memiliki awan? Apakah awan tersebut sama seperti yang kita lihat di bumi? Untuk menjawab hal tersebut, yuk kita bahas bersama-sama. Saat melihat langit di malam hari, kita melihat banyak sekali titik-titik yang tersebar di angkasa, yaitu bintang atau planet. Tetapi lebih dari itu, terdapat objek yang memanjang dan terbentang yang terbit dari timur ke barat akibat adanya rotasi bumi. Ya, betul, itulah yang disebut nebula. Materi antar bintang yang mengisi ruang antara bintang-bintang. Materi antar bintang atau MAB atau juga interstellar matter ISM merupakan materi yang mengisi ruang di antara bintang-bintang. MAB ini akan bercampur dengan baik, kemudian akan menjadi awan antar bintang. Nah, awan antar bintang atau interstellar cloud ini terdiri dari gas, debu, cosmic rays, medan magnet, dan yang lainnya. Mari kita kembali ke masa lalu saat para astronom mengamati langit malam. Di sana terlihat ada bagian yang kosong seperti lubang di antara miliaran bintang-bintang. Mereka pun bertanya-tanya, apakah itu sebuah lubang? Atau ada suatu materi yang menutupi bintang-bintang. Hingga setelah diteliti dan disimpulkan bahwa pada bagian kosong di langit malam tersebut ada materi yang diffuse, yang menyebar, yang extended. Objek tersebutlah yang kita sebut sebagai nebula. Nebula pada zaman dahulu bukan hanya awan antar bintang, tetapi galaksi pun sempat disebut sebagai nebula. Namun, seiring perkembangan zaman, kita dapat membedakan mana nebula dan mana galaksi. Komposisi MAB. Lalu, apakah komposisi dari MAB? MAB terdiri dari gas antar bintang sebanyak 99% atau molekul ion dalam fase gas, dan debu antar bintang sebanyak 1%. Debu antar bintang ini berbeda dengan debu yang biasa kita sapu di rumah. Debu antar bintang ini terbentuk dari karbon atau silikat yang diameternya sangat kecil, dalam orde mikron, 10⁻⁻6, tapi efeknya sangat signifikan dalam pengamatan astronomi. Efek dari debu antar bintang ini akan menyebabkan objek mengalami peredupan atau extinctions, dan objek akan mengalami pemerahan atau reddening. Lalu, dari mana asal debu antar bintang ini? Debu antar bintang berasal dari lontaran materi dari bintang-bintang yang kolaps atau meledak. Debu terbentuk di daerah dingin dan berkerapatan cukup tinggi. Debu juga berasal dari atmosfer bintang merah atau yang disebut red giant. Jadi, materi antar bintang atau MAB ini dapat mengubah properti objek benda langit yang kita amati dari bumi. Contohnya, bintang yang seharusnya terang, tetapi ketika melewati MAB, maka bintang tersebut akan menjadi redup. Siklus nebula. Baik, sekarang kita akan membahas siklus nebula. Ingat, ternyata bintang memiliki siklus hidup juga loh. Ini semua berawal dari fase nebula. Dari nebula itu akan terbentuk bintang-bintang. Oke, kita akan bahas bintang kecil terlebih dahulu ya. Jadi, seperti yang kita lihat di layar, dari nebula akan terlahir bintang ukuran kecil atau sedang seperti matahari kita. Kemudian bintang kecil tersebut terus berevolusi, mengembang hingga menjadi red giant.
Setelah itu, bintang akan kolaps atau meledak menjadi planetary nebula. Dalam fase meledak ini tersebar banyak debu antar bintang. Setelah meledak, bintang kemudian berevolusi kembali menjadi nebula atau sebagian akan menjadi bintang katai putih, white dwarf. Begitu seterusnya siklus berulang. Namun, pada bintang besar atau bintang gendut, kita contohkan Rigel, dari nebula akan terbentuk massive star atau bintang besar. Kemudian, massive star ini berevolusi terus berkembang hingga menjadi red supergiant atau bintang raksasa merah. Kemudian, terus mengembang hingga akhirnya meledak atau kolaps dan membentuk supernova. Dari supernova ini terbentuk kembali menjadi nebula baru, dan juga ada yang terbentuk menjadi neutron star dan black holes. Begitu seterusnya. Sepanjang bintang hidup dan berevolusi, dia mengeluarkan lontaran materi atau disebut angin bintang. Lontaran materi terbanyak yaitu pada saat fase meledak menjadi planetary nebula atau supernova. Lalu, apa sih yang istimewa dari siklus nebula ini? Ternyata dalam siklus nebula ini ada proses enrichment atau pengkayaan. Maksudnya, dari awalnya debu atau gas hidrogen dan helium saja, kemudian akan muncul dan berkembang menjadi hidrogen, oksigen, nitrogen, dan yang lainnya. Macam-macam nebula. Terdapat macam-macam nebula di alam semesta kita. Di antaranya yaitu nebula awan gelap atau dark cloud, nebula refleksi, nebula emisi, planetary nebula, dan supernova remnant. Awan molekular. Membahas nebula, tentunya kita akan berkenalan dengan awan molekular. Awan molekular adalah awan antar bintang dingin yang komposisi utamanya yaitu molekul H2 atau hidrogen. Nebula merupakan bagian dari awan molekular yang berdiameter 20 tahun cahaya. Artinya, apabila kita mengirim pesan WhatsApp kepada teman dari satu ujung terdekat, maka pesan tersebut akan sampai 20 tahun lagi di handphone teman yang berada di ujung yang lainnya. Awan molekular merupakan awan pembentuk bintang-bintang. Ada daerah di awan molekular yang sangat rapat, yaitu awan gelap atau dark cloud. Nebula ada banyak jenisnya di luar angkasa. Diperkirakan ada 10.000 nebula di galaksi Bima Sakti, dan hanya sekitar 2.000 saja yang baru terdeteksi. Untuk melihat nebula, kita membutuhkan teleskop sebagai alat bantu. Tetapi, ada yang disebut nebula Orion yang terletak di rasi bintang Orion yang bisa kita lihat menggunakan mata telanjang. Jadi, fenomena nebula ini sebagai pengingat bahwa masih banyak rahasia alam semesta yang sangat indah yang sampai saat ini belum terkuak. Untuk itu, teruslah belajar, mencari tahu, dan mengeksplor alam semesta. Sekian pembahasan nebula kali ini, bertemu lagi di lain episode. Sampai jumpa.